Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini saya akan menyampaikan laporan hasil penelitian PKM saya, di mana pada saat itu saya melakukan kegiatan PKM di Desa Cibogor, Kecamatan Cisayang, Tangerang. Saya bersama Bu Yani dan rekan saya, teman saya PKM juga, dan ketika itu saya melakukan pelaksanaan PKM pada bulan Desember bersama dua teman saya dan ada mahasiswa saya. Di sana saya melakukan kunjungan dengan melihat kegiatan yang ada di warga sana, dan saya juga melakukan presentasi dari hasil yang saya sudah tulis terkait masalah strategi meningkatkan cuan ala syariah. Dan sebelum saya melakukan presentasi, saya melakukan wawancara kepada salah satu warga di sana. Mereka ternyata mayoritas memiliki mata pencarian sebagai petani ikan hias. Di sana saya melihat banyak ikan hias yang ada di halaman mereka dan memiliki banyak kolam dan sudah memiliki banyak panen yang dihasilkan oleh mereka. Dan saya di sana juga menanyakan terhadap kendala terhadap dalam melakukan budidaya ikan hias, dan ternyata kendalanya itu terletak pada masalah segmentasi pemasarannya. Kebanyakan masyarakat di sana ketika sudah melakukan budidaya ikan hias bingung terhadap segmentasi pemasaran yang mereka kelola, yang pada akhirnya mereka yang memiliki profesi sebagai petani ikan hias akhirnya tutup atau gulung tikar dan tidak melanjutkan profesinya. Seperti itu yang menjadi suatu sumber wawancara saya, dan ini juga memberikan dampak pada pendapatan masyarakat yang ada di daerah sana. Maka dari itu, atas dasar permasalahan yang dikemukakan oleh masyarakat yang ada di Desa Cibogor, saya memberikan suatu materi presentasi terkait masalah strategi meningkatkan cuan ala syariah. Terkait masalah cuan, ini merupakan bagian dari pendapatan atau penghasilan yang didapatkan oleh seseorang melalui bekerja keras. Cuan juga merupakan bagian dari strategi atau istilah yang telah digunakan dalam bahasa Cina, dan mereka juga menggunakan istilah cuan karena kesungguhan mereka dalam mencapai kehidupan, yaitu berjuang untuk mendapatkan atau meraih keuntungan sebesar-besarnya. Seperti itu. Dan saya juga memberikan pandangan kehidupan orang Cina dalam meningkatkan cuan. Ternyata dalam kehidupan mereka, yaitu orang Cina, dalam meningkatkan cuan itu mereka benar-benar melakukan perjuangan mencari cuannya ini dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dan hasil yang didapatkan dalam mengolah cuan itu mereka tidak dilakukan untuk tindakan konsumsi, melainkan mereka memutarkan hasil pendapatannya itu dalam pencapaian aset yang luar biasa, sehingga modal yang didapatkan yang telah dilakukan oleh mereka dalam mengelola cuan ini menjadi lebih besar dan lebih banyak. Seperti itu. Dan kehidupan orang-orang Cina
itu juga tampil dengan sederhana apa adanya. Mereka tidak mementingkan kemewahan, glamor ataupun pembelanjaan yang terlalu berlebihan. Mereka mementingkan untuk kebutuhan produktif seperti itu. Jadi pakaiannya mereka gunakan, kehidupannya mereka lakukan, ini tampil apa adanya seperti itu, sehingga itulah yang menjadi mereka bisa meningkatkan cuan dengan sangat baik. Dan di samping itu mereka juga mendapatkan bantuan dari kerabat, saudara, keluarga ataupun dari pemerintah untuk mendapatkan cuan melalui kerja keras. Dan satu hal yang tidak diperkenankan dalam strategi bisnis orang-orang Cina ini dalam mendapatkan cuan adalah masalah kejujuran. Jika warga di sana dalam mengelola cuan tidak jujur, dipastikan dia tidak akan mendapatkan pendanaannya lagi, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan dan mendapatkan bantuan dari orang lain ataupun dari pemerintah setempat. Nah, dalam masalah itu saya menghubungkan strategi bisnis cuan ke dalam konsep Islam, bahwasanya Islam memandang setiap umat Islam harus bersungguh-sungguh meraih keuntungan dan harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan dengan baik. Salah satunya adalah bekerja keras. Melalui bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dia akan mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan yang mereka dapatkan ini yang pada akhirnya mereka gunakan untuk kegiatan ibadah. Ibadah dia terhadap Allah dan kepada manusia. Dan ini yang menjadikan strategi cuan dalam Islam adalah esensinya mencari keuntungan dengan cara yang halal, tidak batil, dan terhindar dari unsur maghrib, gharar, maisir, riba, seperti itu. Ini yang menjadikan cuan dalam Islam akan lebih berkah, dan esensi dari peningkatan cuan akan menjadi lebih berkah lagi jika mereka ketika mendapatkan penghasilan mereka gunakan sebagian dananya untuk orang lain dengan cara bersedekah, mengeluarkan zakat, dan memberikan sumbangan atau memberikan wakaf kepada orang lain atau kepada lembaga-lembaga, sehingga pendapatan yang mereka dapatkan dari cuan yang mereka miliki ketika mereka memberikan hartanya kepada orang lain, insya Allah harta mereka akan menjadi lebih bertambah lagi, menjadi lebih berkah lagi, dan esensi dari meningkatkan cuan akan menjadi lebih banyak lagi, karena Allah telah menjanjikan bahwasanya jika kita membalas satu kebaikan maka Allah akan membalas 10 macam kebaikan. Dan itu yang menjadi strategi bisnis cuan dalam Islam, dan hubungannya dengan kegiatan atau permasalahan yang ada di desa itu. Saya memberikan perumpamaan bahwasanya dalam mencari cuan dengan gaya yang mereka dapati, yang mereka lakukan, yaitu dengan beternak lele atau beternak ikan hias, itu mereka bisa dapati dengan cara bersungguh-sungguh dan adanya konsistensi mereka dalam meningkatkan cuannya itu melalui hasil pengolahan ikannya. Dan yang menjadi kendala adalah mereka yang sulit melakukan segmentasi pemasaran. Ini bisa dijadikan suatu solusi, yaitu segmentasinya ini tidak hanya dilakukan di dalam
komunitas-komunitas atau tengkulak-tengkulak yang ada di sana, melainkan mereka bisa bergabung kepada para mitra atau komunitas ikan hias, sehingga ketika mereka sudah memiliki masa panen ikan hias itu, mereka bisa langsung menjualnya kepada mereka-mereka yang ingin menjual kembali. Seperti itu bisa dilakukan secara online maupun secara offline, dan masalah pengirimannya pun juga harus benar-benar dilakukan secara teliti, secara baik packagingnya ketika mendapatkan order online, sehingga akan mendapatkan tingkat kepuasan kepada konsumennya. Dan terkait masalah lahan yang digarapnya, ini juga harus benar-benar dijaga dari sisi perawatannya, dari segi airnya, terus dalam memberi pakan pun juga benar-benar harus konsisten dan dilakukan secara kontinu, sehingga ikan yang didapatkan oleh mereka, yang dihasilkan oleh kegiatan itu, ya yang didapatkannya menjadi ikan yang memiliki kualitas yang baik dan memiliki potensi pasar yang lebih unggul. Dan bisa juga media pemasaran ini juga dilakukan dengan adanya kunjungan di bazar-bazar, membuka pameran, membuka suatu seminar ataupun pelatihan-pelatihan, sehingga masyarakat tertarik kepada hasil ternak yang mereka miliki, dan mereka juga ada motivasi untuk bisa meningkatkan cuan dari hasil ternak dan hias tersebut. Dan satu hal lagi yang menjadi faktor penting adalah ketika mendapatkan penghasilan, jangan menggunakan uang hasil pendapatan ikan ini untuk konsumtif, untuk kebutuhan pribadi semata, melainkan ada sisihan untuk dikelola kembali agar ikan yang mereka pelihara, yang mereka jadikan untuk lahan bisnis, bisa lebih meningkat lagi dan bisa lebih banyak lagi, sehingga ragam dari variasi ikan hias yang mereka jadikan sebagai ladang bisnis bisa lebih memiliki kualitas yang banyak lagi. Ya, ini yang menjadi saran dari saya sebagai peserta PKM, sebagai anggota PKM bersama teman saya Bu Yeni dan teman saya yang lagi. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Satu hal lagi, ketika selesai adanya seminar PKM, alhamdulillah respon dari masyarakat sangat antusias dan memberikan suatu reward kepada saya yang berupa penghargaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.